Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Monggo dilanjutkan untuk terjemah perkata di ayat yang ke-228. Yang pertama, wa berarti dan. Al-mutallaqatu. Al-mutallaqatu berarti ini adalah kata kerja atau kata benda? Kata benda karena diawali alif lam. Kata benda ini berjumlah jamak karena ekornya adalah alif dan ta. Ya meskipun alifnya itu ditulis kecil seperti tanda petik itu, ya tetap itu adalah alif besar aslinya kan, ngoten nggih. Sehingga alif dan ta, sebuah kata benda jika ekornya itu alif dan ta, maka itu adalah jamak dari kata benda yang mu'annas. Contohnya muslimat, nah, muslimatun, ini mutallaqatu, ya sama nggih. Nggih, wanita-wanita yang ditalak berarti kan mutallaqat. Wa artinya dan, al mutallaq dari kata talak nggih, wanita-wanita yang ditalak. Yatarabbasna ini adalah kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya dan nun di ekor, itu menunjukkan sesuatu yang jamak, artinya mereka. Ya saja di depan itu dia. Yatarabbasna berarti mereka, tapi khusus untuk perempuan-perempuan. Jadi mereka akan, dari kata apa tiga huruf aslinya? Robaso menahan, sama dengan dafa'a. Dan wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna, mereka menahan, dengan anfusihinna. Anfusi dari kata nafsun. Kalau nafsun satu, kalau anfusu diri-diri, ya, jamak. Hinna mereka. Jadi bi anfusihinna, bi artinya dengan diri-diri mereka, selama salasa artinya tiga, kuru itu masa haid, masa menstruasi itu 3 kali masa menstruasi. Dan ini bukan 3 bulan, 3 kali siklus menstruasi, karena kalau siklus ini kan beda-beda, ada yang siklusnya 1 bulan, ada yang 1 bulan 10 hari, ada yang 1,5 bulan. Yang umum 1 bulan ya. Berarti 1 bulan itu bersihnya 3 minggu malah biasanya. Buatan. Antara 8 sampai 10 hari. Nggih. Berarti bersihnya 3 minggu berarti kan ngoten nggih. Nggih. Nggih, bersihnya 3 minggu nggih. 1 minggu halangan katanya. Tapi ada juga yang bersihnya 1 bulan, kemudian halangannya 10 hari. Jadi di sini bukan 3 kali atau 3 bulan, tetapi 3 kali masa haid. Jadi wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri, okay. Kemudian selama salasata kuru, 3 kali masa haid. Wala, wa artinya dan, la tidak.
Yahillu kata kerja fi'il mudhari pelakunya ya dia. Nah, dia akan halala. Di sana halal kan menjadi halala, tidak halal. Dan tidaklah dia itu menghalalkan la atau li bagi hunna mereka an bahwa an bahwa yaktumna seperti yang tadi. Yaktumna kata kerja fi'il mudhari pelakunya itu mereka, tapi khusus untuk wanita-wanita. Untuk laki-laki ya di depan, waunun di ekor, mereka laki-laki. Ini yaktumna ditambahin nun di ekorna dan sebelumnya disukun, yatarobasna yaktumna, maka pelakunya adalah anggi. Mereka akan, tiga huruf aslinya katama menyembunyikan. An bahwa yaktumna mereka akan menyembunyikan ma apa yang khalaqa kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah dia telah khalaqa menciptakan. Jadi ma apa yang khalaqa dia telah menciptakan. Dia siapa? Allah. Fi di dalam arhamihinna. Arhamihin itu arham jamak dari rahim. Berarti arham rahim hinna mereka. Jadi menunggunya itu selama 3 kali masa puruk, 3 kali masa menstruasi, bukan 3 bulan. Jika kunna sama. Kunna ini adalah fi'il madhi, pelakunya adalah dia. Pelakunya adalah mereka. Kunna mereka menjadi. Yu'minna kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah mereka dari kata amanah, mereka akan beriman. Jadi in kunna yu'minna, in jika kunna mereka adalah atau mereka menjadi, yu'minna mereka beriman, bi dengan Allah wa dan al yaumi pada hari al akhir, ya hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, ini panjang sekali niki. Wa bu'ulatuhunna anggi. Wa artinya dan, bu'ula
itu berarti suami-suami, hunna mereka. Jadi bu'ula itu artinya suami-suami. Ini banyak dipakai di Al-Quran, nanti kata ba'ala nih. Suami, ba'ala suami. Ahaku ini adalah kata benda, kemudian termasuk ke dalam isim tafdil, sebuah kata yang memiliki makna paling. Berarti paling berhak. Ahaku paling berhak. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaku lebih berhak atau paling berhak dengan raddihinna. Raddi bi dulu artinya dengan, raddi itu dari kata rodada. Rodada artinya kembali. Kalau di sini artinya ya kembali, rujuk maksudnya ngoten. Tetapi kata rodada sendiri artinya kembali. Radda yaruddu, mengembalikan. Hinna mereka. Jadi suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada mereka, fi di dalam, zalika itu, in jika, aradu kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah mereka telah. Aroda artinya menginginkan. Aroda yuridu menginginkan. Biasanya kalau dipakai kata tanya, maza turidu, apa yang kamu inginkan? Kalau ke perempuan, maza turidina, apa yang kamu inginkan? Jadi aroda itu inginkan. Sehingga di sana wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka itu ahakku lebih berhak, biraddihinna bi artinya dengan, rodada artinya kembali kepada mereka, fi di dalam, zalika itu, in jika, aradu mereka telah menginginkan. Boleh diimprove atau dirubah menjadi menghendaki. Tapi di sana kalau aroda sendiri artinya menginginkan, islahan. Islahan kata benda datang dari kata kerja solaha, memperbaiki. Kalau islahan berarti kebaikan, perbaikan, sama. Jika dari keduanya itu menginginkan sebuah perbaikan. Walahunna, wa artinya dan, la bagi, hunna mereka, mislu misal, seperti berarti maknanya seperti, alladzi yang, ala atas, hinna mereka, bi dengan, al ma'ruf kebaikan. Jadi walahunna, dan bagi mereka, seperti yang atas mereka, dengan sebuah kebaikan atau dengan cara yang baik. Wa, dan li bagi, ar-rijal rijal laki-laki, alaihinna atas mereka, darajatun satu derajat. Wallahu, dan Allah, azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Dari kata ya hakama. Bisa nggih?
Ada yang ditanyakan dulu ayat ke 228. 228. Rijal laki-laki. Aslinya kata rijal itu laki-laki. Seperti nisa itu artinya aslinya ya perempuan, tetapi bisa dimaknai istri-istri. Nah, kalau spesifik istri zaujatun, zaujah itu nggih. Nggih, bukan nisa-nisa. Nggih. Nggih, jadi ada umum ada khusus. Laki-laki perempuan juga sama ngoten nggih. Jadi kalau nisa hukum wanita-wanita kalian. Nah, wanita itu masih umum. Tapi kalau nggih azzaujun, azzaujah itu jelas itu istri atau pasangan nih, lebih tepatnya. Ini kalau dibaca dipotong-potongnya bagaimana, ini gampang sebenarnya. Ini ada banyak tanda berhenti lek niki. Ayat ke-228 kita baca, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Sudah ada banyak tanda. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Nah, biasanya ayat kalau tentang perempuan ini kalau dibaca agak ribet ini karena ada hunna. Jadi seperti surat An-Nisa itu karakternya nanti berbeda dengan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu ada banyak kata yang mudzakkar. Tapi kalau sudah banyak kata yang muannas, nah niki di lidah agak sedikit sulit. Makanya biasanya yang hafalan surat Al-Baqarah kok kayak gampang ya, Ali Imran kayak gampang, begitu An-Nisa agak sulit karena karakternya berbeda ya. Ada yang ditanyakan dulu 228 229 saat niki at-tolaqu jelas kata benda, kemudian jumlahnya 1 at-tolaqu, tolak itu, talak itu kan ngoten nggih menjadi katanya at-tolaqu, talak itu marrotani. Kalau marrotan itu 1 kali, kalau marrotani 2 kali.
fa maka imsakun. Nah ini imsak nih, imsak menahan. Jadi sudah imsak, waktu untuk menahan diri supaya tidak terlalu banyak makan. Nggih, kalau diteruskan nanti nunggu azan, nanti waktu azan sholat nggih mboten ndak enak rasanya ngoten nggih, besesek. Mboten, maksudnya menahan itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kalau terkait dengan masalah waktu imsak, apakah kalau sudah imsak tidak boleh makan? Boleh, hanya ditahan. Jadi ini waktu untuk menahan diri. Waktu untuk menahan diri mulai dikurangi makannya, karena sebentar lagi memasuki waktu subuh. Nah kalau masih makan terus dalam kondisi terlalu kenyang atau makan terus kemudian subuh, nah ketika sholat subuh menjadi besesek nih dulu. Apalagi imamnya cepat. Jadi kata imsak dari kata menahan. Fa maka imsakun menahan diri. Bima'rufin, bi artinya dengan ma'ruf ya, cara yang ma'ruf, cara yang baik. Atau tasrihun ini kata benda ya, tasrihun ya dari kata saroha, menceraikan, bi ihsan, dengan cara yang baik. Dan ini memang harus difahami, laki-laki tidak boleh menggantung wanita. Kalau memang kembali, ya kembali dengan cara yang baik dan kemudian diperlakukan dengan baik. Kalau diceraikan, ya segera diceraikan supaya memberikan kesempatan yang mencari pasangan yang lain atau kehidupan yang lain. Ya kan, kalau setelah diceraikan kan belum tentu menikah lagi. Jadi bisa mencari kehidupan yang lain atau pasangan yang lain. Jadi tidak boleh digantung. Hidup enggan mati pun tak mau. Longgi kan ngoten. Jadi tidak boleh dibuat enggan mati pun tak mau ini. Fa imsakun, fa maka imsak menahan diri atau rujuk kembali bima'ruf dengan cara yang baik, atau tasrihun menceraikan atau perceraian bi ihsan dengan cara yang ihsan. Ihsan dan ma'ruf sama ya. Wala artinya dan, la tidak, yahillu dia akan. Kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia. 3 huruf aslinya halala, artinya menghalalkan. Wala yahillu, dan tidaklah dia akan menghalalkan lakum bagi kalian, bahwa ta'khudhu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan. Tadi sudah dapat akhadha artinya mengambil, meletakkan taroka. Jadi bahwa ta'khudha kalian akan mengambil, min artinya dari, apa yang, ataitumu dulu. Ataitumu adalah kata kerja fi'il madhi. Pelakunya adalah mereka telah. Ataitu itu dari kata atayati. Atayati artinya mendatangkan. Jadi kalau ataitumu, mereka telah mendatangkan kepada hunna, mereka. Jadi laki-laki itu telah memberikan sesuatu kepada perempuan-perempuan itu. Jadi mereka yang laki-laki telah memberikan kepada mereka yang perempuan. Jadi wala yahillu, dan tidaklah yahillu
dia akan menghalalkan lakum bagi kalian an bahwa ta'khudhu kalian akan mengambil minma dari apa yang ataitumuhunna. Jadi ataitumu, mereka telah memberikan atau mendatangkan kepada mereka syai'an, sesuatu. Illa kecuali an bahwa ya khofa kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya di depan, alif di ekor atau alif nun ya, berarti dia berdua. Dari kata apa tiga hurufnya? Afa, khawafa, khoyafa, khauf, takut. Okay. Sehingga di sana illa kecuali an bahwa ya khofa, mereka berdua atau dia berdua itu takut. Bisa nggih ya khofa nggih? Aslinya ya khofani. Nunnya dihilangkan. Meskipun yang di atas itu tak khudu, itu aslinya tak khuduna, nunnya dihilangkan. Ya khofa, dia berdua akan merasa takut. Allah untuk tidak. Untuk tidak. Yukima kata kerja fiil mudhari, pelakunya sama seperti ya khofa, ya di depan, alif di ekor. Artinya di sana yukimani, berarti dia berdua atau mereka berdua. Tiga huruf aslinya koyama, menegakkan. Hududallah, hudud itu artinya hukum-hukum, hudud hukum Allah. Jadi kalau barang pemberian suami kemudian pernah diberikan kepada istri, maka tidak boleh diminta kembali. Nggih. Napa tembil? Nggih. Kemudian fa'in maka in jika khiftum, sama seperti kata tadi nggih, khiftum kalau ada kata tum mesti kata kerja fiil madhi, pelakunya kalian telah khofa ya khofu, takut atau khawatir, sama nggih khauf nggih dari kata khauf. Maka jika kalian telah takut atau khawatir, Allah untuk tidak, yuqima kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya di depan, alif nun di ekor, dia berdua akan menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah. Fala, fa artinya maka, la tidak, junaha dosa, alaihima ala atas, hima keduanya, fi di dalam, ma apa yang, iftadat
Iftadat itu jelas kata kerja fi'il madhi. Pelakunya sinten Bu? Hiya. Hiya, dia satu orang perempuan. Nah, iftada itu masuk di bentuk yang kelima. Ifta, alif dan taknya itu mesti tambahan. Sering ketemu nih nggih, ifta, ifta'ala. Rumusnya ifta'ala. Alif dan ta itu mesti tambahan, sehingga kalau panjenengan cari di sana 3 huruf aslinya ya fada saja, fada'a, fadawa atau fadaya. Artinya menebus. Jadi di sana fala junaha, fa maka la tidak, junaha itu berdosa, alaihima atas keduanya, fi di dalam, ma apa yang iftadat dia telah menebus, bihi dengannya. Tilka itu hududullah, hukum-hukum Allah. Hudud itu hukum ya, hukum-hukum Allah. Fala, fa maka, la tidak, ta'taduha, ta'tadu dulu, ta'tadu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian, tak di depan, waw nun di ekor. Aslinya itu tak taduna, nunnya dihilangkan. Jadi di Al-Quran seringkali ngoten nggih, waw nun itu nunnya dihilangkan. Jadi tak tadu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor, artinya kalian. 3 huruf aslinya adawa, adaya, ada. Aslinya i'tadawa, iktadaya. Sama alif dan taknya itu tambahan, sisanya tinggal ain dan dal. Jadi ada wa ada ya, ada melanggar. Hanya di fala ta'taduha, fa maka la jangan, ta'taduha kalian melanggarnya. Waman, wa artinya dan, man siapa yang, ya ta'adda kata kerja fi'il ma mudhari. Fi'il mudhari pelakunya ya di depan dia. Ta'adda itu sesuatu yang dilakukan lebih dari 1 kali atau berulang. Dari kata apa? Ada, sama seperti tadi ada wa, ada, yang itu sama gitu dengan yang ini, artinya melanggar. Jadi waman, wa artinya dan man siapa yang ya ta'adda, dia akan melanggar atau dia akan menghitung. Kalau asli-aslinya ada itu juga menghitung ya. Ada dasinina wal hisab. Hududallah, hukum-hukum Allah. Faulaika, maka mereka itu, hum mereka, al-zalimuna, orang-orang yang menzalimi. Jadi kata zalimuna bentuk mufradnya adalah al-zalimun. Alif lamnya dihilangkan menjadi zalimun. Masuk rumus fa'ilun. Orang yang pelaku aktif. Jadi kalau panjenengan urai lagi, ini ayat ke-229,
At-tolaku ya dari kata tolako, marrotani ini kata benda lain ini. Fa imsakun dari kata masaka, menahan. Bima'rufin, bima'ruf nggih dari kata arafa, ma'ruf. Au tasrihu dari kata saroha. Bi ihsan dari kata hasina atau hasana, baik nggih. Wala yahillu dari kata halala, menghalalkan. Lakum an ta'khudhu dari kata akhadha, mengambil. Mimma ataitumuhunna itu dari kata apa? Ataya. Syai'an illa kecuali an bahwa ya khofa dari kata khowafa, khoafa, khoyafa. Allah kecuali atau untuk tidak. Yuqima dari kata qoyama, hududallah. Kalau hudud itu dari kata hadada, fa in khiftum, khiftum dari kata khawafa sama takut atau khawatir. Allah untuk tidak. Yuqima dari kata qoyama, menegakkan. Hududa dari kata hadada, menghukum Allah. Fala maka tidak junaha alaihima fima iftada. Iftada dari kata fada, afadaya, fadawa, artinya menebus. Bihi tilka itu hududallah, hukum-hukum Allah. Fala maka jangan ta'taduha. Ta'tadu dari kata adawa, sama nggih, melanggar. Waman yata'adda, ini yata'adda dari kata adada, menghitung, asli artinya mengadada atau dimaknai sebagai melanggar, sama tadi nggih. Hududallah faulaika maka mereka itu hum mereka al-zalimuna, orang-orang yang menzalimi atau orang-orang yang berbuat zalim. Ini kalau dibaca al-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Ada yang ditanyakan dulu 229 ma'ruf sama hasanah itu sama sinonim. Ma'ruf, hasan.
Ahsan juga ada ahsan. Ahsan, ahsan dari kata hasan. Kalau ditambahkan alif di depan maka menjadi isim tafdil, artinya paling atau lebih. Ahsan paling baik, akbar paling besar atau lebih besar. Apalagi a'zam dari kata azim, agung. A'zam lebih agung atau paling agung. Zaki suci, azka paling suci atau lebih suci. Napa? Angge. Hamida memuji. Ahmad paling terpuji atau lebih mulia, terpuji nggih. Sabiha napa? Bertasbih nggih. Mulia, asbah. Jadi tambahkan a itu artinya menjadi paling atau lebih. Latif lembut, altof lebih lembut atau paling lembut. Ini biasanya isim tafdil ini dipakai untuk nama. Kalau nama-nama anak itu biasanya menggunakan isim tafdil. Jadi dari kata apa yang bagus jadikan isim tafdil, maka itu menjadi makna. Latif lembut, altof paling lembut, zaki azka. Oke. Apalagi? Jadi kalau nama kurang lebih seperti itu, biasanya dipakai nama dari isim tafdil. Tafdil dari kata fadila, yang utama, memiliki makna paling atau lebih. Ada yang lain? Nah, ayat 230. Fa maka, in jika, tolaqoha, tolaqo dulu, tolaqo kata kerja fi'il maldi, pelakunya dia, kan ngoten nggih, dia telah mentalak ha-nya, berarti yang mentalak ini laki-laki mentalak wanita. Fa maka in jika tolaqo, dia laki-laki itu telah mentalaknya wanita itu, fala fa maka la tidak. Yahillu tahillu, tahillu kata kerja fi'il mudhari', pelakunya kamu, kemudian akan 3 huruf aslinya halala, kamu akan menghalalkan lahu, la bagi, hu nya, min dari ba'du, nggih ba'du sesudah. Hatta hingga, tankiha, tankiha kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia. Jadi kalau wanita untuk dia itu juga menggunakan ta, tankiha dia menikah, zaujan pasangan, ghairahu selain dia. Ini paham nggih kalau niki maksud ayatnya nggih? Jadi kalau orang sudah bercerai maka tidak boleh balik lagi. Kalau masih ditalak boleh. Kalau masih ditalak pertama, talak 2 seperti tadi, atau laku marrotain, boleh untuk kembali lagi untuk sesuatu yang lebih ma'ruf. Entah itu anak-anaknya atau untuk dirinya, supaya tidak ganti pasangan lagi. Jadi untuk sesuatu yang lebih ma'ruf. Tapi kalau terpaksa sekali, maka ya tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, termasuk oleh walinya.
Nah, kemudian jika seorang wanita itu sudah bercerai dengan suaminya, maka tidak boleh dinikahi kembali. Kecuali ilah di sini nih, di sini tadi hatta tankiha, dia sudah menikah dengan zaujan, pasangan yang ghaira, selain dia. Jadi sudah menikah dengan orang lain dulu, kemudian bercerai, kemudian kembali lagi ke anggi. Boleh lek ngoten. Tapi ini banyak sekali nih yang sudah cerai balik lagi sebelum menikah dulu. Kenapa? Ya tidak boleh. Itu ya talak 3 ya. Iya, maksudnya cerai dan talak ini kan beda. Kalau talak itu sesuatu yang masih boleh kembali. Kalau sudah cerai itu tidak boleh kembali. Iya. Batasannya talak 1, talak 2. Seseorang itu kan laki-laki itu dibatasi untuk mentalak itu ya 1 kali. Kalau sudah pernah sampai rujuk kembali, berarti sudah pernah melakukan talak itu 1 kali. Kemudian gegeran lagi, kemudian mentalak lagi, pisahan lagi, ngoten nggih. Nah, itu boleh sampai 2 kali. Kenapa kok dibatasi 2 kali? Lek tidak dibatasi nanti tombol seperti itu. Nah, kalau sudah 2 kali, maka perlakukannya yaitu tadi, istrinya tidak boleh digantung. Kalau memang berpisah atau bercerai itu lebih baik, ya ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang kembali, ya sayangi dengan sepenuh hati, jangan digantung seperti sebelumnya lagi. Jadi tidak main-main. Nah, kalau memang sudah bercerai, ini hukumnya, kalau sudah bercerai maka tidak boleh cerai loh, bukan talak. Talak kan boleh rujuk. Kalau sudah bercerai tidak boleh kembali lagi sebelum wanita itu menikah dengan orang lain, kan ngoten. Jadi kalau sudah menikah dengan orang lain dan ternyata cerai dan kembali lagi ke suaminya yang pertama, boleh. Kenapa? Tidak boleh. Nggih. Kenapa? Cerai di pengadilan jatuh cerai. Nggih. Talak 3 ya. Nggih. Kalau masih talak 1, 2 tuh ya cuma ucapan aja ya. Nggih. Ucapan dan kemudian sudah menjalani masa iddah. Kemudian di dalam masa iddah itu kembali lagi, wis gak sida wis untuk kemaslahatan ini dan itu, kembali lagi. Nah, itu boleh sampai 2 kali. Nggih. Nggih. Oke, boleh. Terkait dengan masalah cerai itu dipisah antara sesuatu yang sifatnya administratif dan sesuatu yang masalah syariat. Kalau sesuatu itu sudah syariatnya sudah dijalankan, ya secara syariat dia sudah bercerai. Contohnya, seseorang sudah memutuskan untuk bercerai dengan alasan yang syar'i. Istrinya, suaminya tidak menafkahi selama 4 bulan, kemudian apalagi selingkuh, itu kan sesuatu alasan syar'i yang boleh maksudnya berzina dengan orang lain. Nah, itu sesuatu alasan syar'i yang boleh dituntut dari seorang istri kepada suaminya atau suaminya kepada istrinya tanpa melalui pengadilan. Jadi berarti kita sudah bercerai, sudah menjalani masa iddah. Kalau prosesnya di pengadilan memang lama, kalau sudah seperti itu, ya sudah tidak serumah atau tidak serumah, itu berarti itu sudah tidak bukan istrinya lagi. Maka alangkah baiknya sudah tidak serumah lagi kalau seperti itu, karena itu bukan suaminya. Meskipun secara administratif belum selesai, karena memang pengadilan itu akan mempersulit proses perceraian, karena ya tiba-tiba ujuk-ujuk semua langsung dia semua oleh sebab itu diberikan kesempatan secara administratif itu untuk kembali.
Jadi kalau sudah secara syariat cerai meskipun administrasinya belum selesai, itu sudah termasuk bercerai nggih. Jadi yang kita ikuti kan ya dua-duanya nggih. Sudah jangan serumah lek ngoten lah. Ya, Ustaz. Kalau masuk satu rumah kan takutnya omel. Loh nggih, kalau masih serumah kan ya kan sudah bukan istrinya lagi kalau secara syariat itu sudah diceraikan. Nggih. Soalnya lihat malah. Kalau gantung sama suaminya sampai lama, terus suaminya juga nggak pulang, tapi istrinya masih nggak mau cerai, gitu. Yang nggak mau menceraikan, istrinya nggak mau dicerai. Terus yang kepingin cerai ini siapa? Laki-lakinya kepingin bercerai. Tapi bukan gantung kan udah lama ditinggal juga. Nggih. Sebenarnya mudah kalau ngoten nggih. Itu wanita itu juga boleh meminta untuk bercerai. Kan ngoten nggih. Jadi cerai itu memang keputusannya ada pada laki-laki. Tetapi jika wanita itu ingin bercerai boleh dengan alasan-alasan yang syar'i, kan ngoten nggih. Istrinya tidak mau diceraikan. Loh ya tidak bisa lek ngoten. Lek ngoten berarti sudah bercerai kan ngoten. Kalau sudah diceraikan oleh laki-lakinya meskipun perempuannya tidak mau ya sudah. Sebaliknya juga sama, jika wanita itu sudah memang haknya tidak terpenuhi dari banyak hal aspek yang di buku nikah itu sudah ada. Jika ditinggalkan selama sekian lama dan ada banyak ya. Di situ itu adalah syarat-syarat syar'i untuk menuntut suami itu untuk bercerai. Nah, kalau memang secara lisan menginginkan itu tidak dikabulkan oleh suaminya, maka panjenengan ke pengadilan itu cukup cepat sekali. Meskipun suaminya nggak datang sidang, itu surat cerainya bisa jadi. Jadi, nggih ngoten. Jadi kalau yang sebaliknya nih, kalau seperti tadi yang kasusnya panjenengan itu kalau suaminya sudah menceraikan ya berarti sudah cerai kan ngoten. Itu langsung itu kalau ngoten. Tetapi kalau istri yang meminta cerai ini kasus yang lain nih, karena tidak mendapatkan haknya kemudian minta cerai. Nah, itu tinggal datang ke pengadilan menyampaikan bahwa di buku nikah itu ada syarat-syarat untuk mengajukan cerai itu yang syar'i apa saja. Kalau syaratnya itu syarat syar'i, cepat prosesnya. Pengadilan langsung memberikan surat panggilan kan ngoten nggih. Kalau sampai 3 kali tidak menghadiri dianggap sudah cerai. Ngoten, sudah ngoten saja. Selama alasannya itu syar'i. Sudah tidak serumah, sudah tidak dinafkahi selama 4 bulan dan di situ ada poin-poinnya itu tadi. Jadi ngoten kalau perempuan itu tidak perlu kehadiran suaminya minta cerai datang ke pengadilan kemudian enggak, karena kalau disurati dia tidak hadir sampai 3 kali itu dianggap di situ ada keterangannya itu dianggap sebagai iya, sebagai iya sampai 3 kali. Nanti bulan depan disurati lagi tidak datang lagi, bulan depan disurati lagi nggak datang lagi, berarti sudah langsung surat cerainya akan turun. Tidak ingin mempunyai surat cerai karena tidak ingin menikah lagi karena usia. Ya sudah, tinggal pisah saja. Bertahun-tahun nggak terus perempuan itu memang pergi karena harus mencari uang untuk anak-anak. Enggih. Untuk keluarganya itu tetap ya udah cerai ya nggak perlu ya kan ada identitas mbak yang tapi itu dosa ini nggak lebih 20 terus kenapa jadi nafkahi nggak apa Lho nggih ngoten terus bojonya ini suaminya hilang sudah tidak tahu kemana kan. Nggih, kan ada yang ngoten ya. Ya lho, jadi alasan minta cerai itu boleh untuk perempuan dengan syarat yang syar'i itu tadi. Kalau syaratnya syar'i seperti tadi, ya kalau saya ya diurus saja ke pengadilan. Jadi benar-benar legal dan jelas bahwa itu sudah bercerai. Karena lendak ngoten jadi tergantung kan kalau seperti itu kan jadi menggantung tidak ada suratnya, cuman sebatas lisan yang tidak ada saksinya kan ngoten. Tapi dia memang harus merasa berdosa atau tidak apa-apa karena diperlakukan seperti itu. Kalau buat saya itu ya keliru juga ngoten nggih. Sesuatu itu harus terikrarkan untuk masalah cerai itu seperti ketika menikah tadi. Nggih, jelas meskipun sudah suaminya tidak tahu di mana atau meninggalkan dia, sudah tinggal datang ke pengadilan minta cerai karena kasusnya seperti itu, mendatangkan saksi-saksinya bahwa memang benar beliau diperlakukan seperti itu, sudah pengadilan akan mendatangkan surat panggilan sebanyak 3 kali. Kalau suaminya tidak hadir pasti akan
Niku. Tapi kalau alasannya nun sewu, seseorang mau cerai datang ke pengadilan, alasannya tidak ada kecocokan, ya mesti balik sampai 120 kali kalau tidak ada kecocokan. Karena kalau itu longge ke pengadilan kan tidak 1 kali 2 kali, itu datangnya bisa sampai puluhan kali kan. Kalau alasannya tidak, kenapa kok minta cerai? Tidak satu frekuensi atau tidak ada kecocokan. Ya wis, kalau yang ngoten itu pasti akan kembali lagi dan tidak akan di ACC sampai berkali-kali karena alasannya tidak syar'i. Ya memang menikah itu kan ngoten, laki-laki ke timur, perempuan ke barat, ya enggak, pasti tidak ada kecocokan kan ngoten. Maksudnya gini, itu dosa enggak istrinya meninggalkan diri selama bertahun-tahun karena bekerja untuk menghidupi anak perantau? Ya tidak Bu, kalau ngoten. Nggih. Jadi kalau sudah ditinggalkan selama waktu tertentu itu, nah itu berarti ya dia berhak untuk menentukan kehidupannya sendiri, katanya. Apalagi terkait dengan masalah yang ditinggalkan itu bersama anak-anak kan, katanya. Sehingga dia harus survive untuk itu kan, katanya. Sekarang tuh yang suaminya itu kadang-kadang utang di mana-mana atas nama istrinya yang bayar. Dangge, ngoten itu juga. Jadi harus diputus siklusnya. Kalau sudah seperti itu, ya sudah langsung saja ke pengadilan. Itu alasan yang sudah syar'i sekali untuk meminta cerai. Sehingga prosesnya cepat. Proses cerai itu bisa cepat selama alasannya syar'i. Sudah itu saja. Harus di tempat dia menikah atau gimana pun pengadilan? Loh nggih, ya pengadilan tempat dia, kota tempat dia menikah. Jadi kalau saya menikahnya dulu di Jombang, berarti nanti mengajukan cerai kasusnya di pengadilan Jombang. Kalau yang di Malang ya di pengadilan Malang, ngoten nggih. Jadi ini sebuah pelajaran juga, karena kalau cerai itu kalau alasannya kurang tepat juga kadang orang itu tidak bisa komunikasi terkait dengan masalah ngoten itu, ya sulit, prosesnya akan berbelit-belit bahkan sampai bertahun-tahun itu tidak selesai surat cerainya itu. Jadi tergantung ngoten nggih. Nggih. Ya tetap saja itu, nggih, ya dibagi, nggih. Ya pasti kan dibagi. Ya memang yang bekerja kan suami semua kan ngoten nggih. Umumnya nggih, yaitu dibagi tetap sesuai dengan pembagian. Nggih. Ini itu katanya ada yang bilang seorang ustaz enggak ada. Kenapa? Katanya enggak ada kata Harta gono gini ya memang kalau secara syariat ya tidak ada. Gono gini tidak disebut sebagai gono gini, ngoten nggih. Jadi kalau sudah bercerai ya sudah, istrinya dapat bagian sekian, anaknya dapat sekian, sudah selesai. Nggih, seperti hukum waris itu. Nggih, seperti waris itu. Nggih, ngoten-ngoten itu ada perhitungan sendiri. Ya bahasa lainnya gono gini. Kalau gono gini itu kan semua harta yang ditinggalkan itu nih, yang didapatkan setelah menikah, ya hampir sama dengan itu. Cuman istilahnya kan bukan gono gini, makanya tidak disebut harta gono gini, ya bukan, tidak ada gono gini itu. Kalau kita sebagai gono gini itu kan kalau untuk administratif nih, jadi untuk menyelesaikan administratif setelah bercerai, kemudian asetnya apa saja dibagi sesuai dengan harta gono gini itu. Tapi kalau orang muslim ya tidak mengikuti gono gini itu, dibagi sesuai dengan ya warisnya itu. Kenapa? Lu ya sami. Waris itu kan setelah ada. Waris itu setelah meninggal kan. Kalau cerai itu diberikan bagian sebagian. Jadi kalau dicerai itu harus disangoni itu kalau dicerai. Jadi bukan perhatian bagian-bagian. Kalau cerai itu istrinya harus dapat sangu. Itu terserah suaminya. Meskipun hartanya banyak, ngoten nggih. Iya betul, itu terserah suaminya. Nggih betul Bu, itu ada kalau itu ngoten. Iya harus. Tidak boleh, itu ada di surat Al-Baqarah lek niku nggih. Nggih. Nggih, boleh menuntut itu. Nggih. Terus cerai. Kemudian istrinya itu yang bekerja terus sampai membangun rumah, sampai ngurusi anak-anak. Nggih. Kemudian suaminya minta harta pondok ini. Loh ya tidak.
Kalau itu karena perceraian, itu yang memberikan hadiah atau kompensasi itu adalah suami kepada istri kan ngoten. Kecuali itu meninggal ya baru dapat jadi turun jadi waris kan ngoten. Nggih Bu, leres ngoten. Ada perhitungannya kalau waris nggih. Kalau ini kompensasi betul leres. Nggih, betul. Ngoten nggih, jadi di sini tankiha zaujan ghairahu. Jadi kalau sudah bercerai itu kalau mau kembali harus pernah menikah dulu baru kembali. Nggih, supaya lebih hati-hati kan ngoten, supaya ndak semudah itu menceraikan. Nggih. Nggih. Nah, laki-laki itu kalau istrinya sudah pernah sama orang lain itu pasti akan merasanya beda. Jadi untuk mengelabui itu biasanya nikah mut'ah. Okay. Janjian dulu, nikah etok-etok ngoten. Kemudian nanti diceraikan, nanti kembali lagi ke istri yang pertama. Ya tidak boleh kan ngoten. Oke, dilanjutkan sedikit. Fa in talaqaha famaka in jika talaqaha dia laki-laki itu mentalaknya wanita itu fala famaka la tidak junaha dosa alaihima atas keduanya an bahwa yataroja'a dia berdua itu rujuk kembali. Jadi kalau rujuk kembali itu tidak berdosa. In jika zonna dia berdua menyangka an bahwa yukima dia berdua itu menegakkan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullah, wa artinya dan tilka itu hudud hukum Allah. Ini Allah yubayyinuha, dia akan bayana menjelaskan kepadanya bagi kaumin sebuah kaum ya'lamuna mereka mengetahui. Hingga di sini menjadi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd. Panjang perhatikan cara berhentinya pada bentuk seperti ini, berhentinya menjadi min ba'd hatta tankiha zawjan ghairan fa in talaqaha fala junaha alaihima atau fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Tapi kalau untuk perceraian yang setelah bercerai secara administratif itu ada hitungannya itu tadi. Jadi harta gonogini itu dihitung, ada perhitungannya. Okay. Tapi kalau secara syariat tidak ada hitungan, jadi sebatas kompensasi atau hadiah. Enggak, bijak atau tidak. Kenapa? Nah, sebenarnya kalau dipraktekkan secara menyeluruh nih Bu, wanita itu sebenarnya lebih enak. Jadi kalau wanita itu ditanggung saudara laki-lakinya, anak-anak laki-lakinya, suaminya, bapaknya. Jadi ketika dia sudah menikah, dia murni menjadi tanggungan suaminya. Tapi ketika bercerai, dia ditanggung banyak orang.
tinggal diam saja itu harusnya wajib wanita itu bisa makan, berpakaian, dan sandang pangan dan papannya itu terpenuhi karena ditanggung oleh bapaknya, saudara laki-lakinya, dan anak laki-lakinya. Oleh sebab itu ketika pembagian waris laki-laki mendapatkan 2/3, perempuan mendapatkan 1/3. Sebenarnya tinggal duduk saja. Tetapi di sini itu yang terjadi, lek wayahe bagi-bagian duit niku mintanya 2/3, tapi ketika tanggung jawab mintanya 1/3. Nah niku tadi akhirnya ya tidak seimbang. Tapi kalau dipraktekkan secara menyeluruh ya sebenarnya enak ngoten. Jadi laki-laki wanita itu ngoten. Suaminya meninggal, ya berarti dia menjadi tanggungan anaknya dan saudara laki-lakinya. Contoh umpami saya punya adik perempuan, suaminya meninggal. Begitu suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil, ya berarti menjadi tanggungan saya. Istri saya nggak boleh purik seperti itu. Itu harus menjadi sebuah pengetahuan bahwa saya memiliki tanggungan adik perempuan atau kakak perempuan kan. Dan jadi masalah sekarang nggak ngoten, ketika pembagian waris itu biasanya istri-istri ini minta ya kudu 2/3 ya jatai bojoku, tapi ketika nanti saudara perempuan ini ditinggal mati oleh suami-suaminya, kemudian yang menafkahi siapa? Ya harus saudara laki-laki karena dapat 2/3. Itu nggak mau kalau yang seperti itu, jadi cuma dapat 2/3-nya tok mau. Jadi kalau sebenarnya dipraktekkan secara menyeluruh ya enak wanita itu tinggal duduk saja. Nggih, tapi kalau yang sudah ngaji itu harusnya paham ngoten. Jadi kalau punya suami itu harus dilihat suaminya itu saudara perempuannya banyak atau tidak ngoten. Kalau ada ya itu tanggungannya kan ngoten. Bisa punya pasien yang besar, suaminya meninggal dan nggak punya bapak, nggak punya anak laki-laki, anaknya redok-redok dulu, nggak punya saudara laki-laki. Nah, gitu tadi. Gitu nasibnya seperti itu. Kalau secara umum ya ngoten nggih, kalau secara umum itu wanita itu tanggungan saudara laki-laki, anak laki-laki, bapaknya dan suaminya. Boten. Kalau sudah menikah berarti tanggungan suaminya. Tapi kalau suaminya meninggal, maka dia kembali kepada tanggungannya yang tadi. Nah ini wajib diketahui, nih, wajib diketahui. Kan itu tanggungan saudara laki-lakinya ikut nanggung enggak? Kalau Ketika suaminya meninggal, nggih, saudara mertuanya itu juga ikut menanggung. lo mboten. Mboten ya saudara kandungnya itu. Yang menanggung kembali ke saudara kandungnya. Oleh sebab itu saudara kandung ketika pembagian waris dapatnya 2/3 dengan asumsi kalau nanti saudara perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya menjadi tanggungan saudara laki-lakinya. Aslinya kan ngoten kalau laki-laki dapat 2/3. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Pembagian warisnya minta 2/3, pembagian kewajibannya minta 1/3. Nah, oleh sebab itu perlu diketahui seperti saya dan istri saya juga wajib memahami bahwa saya punya saudara perempuan. Kalau suatu saat nanti saudara perempuan saya itu ditinggal mati suaminya, ya kembalinya kepada saya secara nafkah, keamanan, ngoten nggih, dan lain sebagainya. Termasuk nyekolahkan anak-anaknya saudara. Lho nggih ngoten. Suami saya meninggal, saya punya anak perempuan yang menikah. Itu tanggungan dari kakak laki-laki. Nggih, tanggungan ya saudara laki-laki panjenengan. Terus apa dari omnya itu dari saya apa dari suami? Ya dari panjenengan. Yang dari panjenengan. Nggih, Maksudnya dari omnya yang bapaknya apa yang dari saya? dari panjenengan. Nggih. Iya, mas ya. Perwalian dari saudara ayahnya ya. Kalau perwalian betul, kalau perwalian dari saudara ayahnya. Berarti kalau ada saudara membantu cuma kebaikan aja ya Ustaz. Nggih, itu terhitung sebagai sedekah bukan kewajiban. Oleh sebab itu hal seperti ini perlu dipupuk sejak awal, Bu. Kalau di keluarga saya panji ngoten. Jadi difahamkan sejak awal bahwa hal-hal seperti ini itu sudah terbiasa. Bahkan seperti saya ini juga
membiayai sepupu-sepupu nih kalau saya nggih, sepupu-sepupu saya yang masih kecil-kecil. Nanti saya juga sepupu saya yang sudah dewasa, sudah kerja-kerja ini membiayai sepupu-sepupu yang kecil-kecil sampai nanti lulus sekolah. Jadi saya megang siapa megang siapa, sehingga kondisi seperti sekarang ini, pak-lik saya yang punya anak kecil-kecil itu sudah tidak berpikir anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana, sudah tinggal mikir bagaimana bisa bertahan hidup saja katanya. Jadi karena sudah ditanggung keluarga besar. Nggih, kalau di tempat saya sudah dibiasakan ngoten. Saya dulu yang membiayai biaya saya mulai sekolah-sekolah kuliah itu ya bude-bude saya. Terus saya itu nih Bu, nih bude-bude saya yang membiayai. Bahkan bude saya kalau waktunya bayar SPP kuliah itu mesti dipanggil, kan anaknya juga kuliah nih. Jadi jadwalnya tahu ngoten nih. Kemudian saya dipanggil, berapa SPP-nya ini, enggak usah minta ibumu koyo repot ngoten. Pasti kalimatnya ngoten. Enggak usah diceritani wis ngoten. Yang membiayai bude-bude saya. Nah sekarang saya sudah kerja ngeten, bude-bude saya pesen itu keponakan-keponakan yang si cilik-cilik itu cekelen sampai nanti lulus SMA. Nanti setelah SMA kalau kepingin kuliah ditanggung bareng-bareng keluarga besar mawon. Jadi kalau seperti sekarang ini kondisi bulik-bulik saya itu ya tidak terlalu menjadi beban ngoten nggih, untuk biaya pendidikan anak-anaknya tidak menjadi beban, karena kalau untuk SD sampai SMA ditanggung yang sudah sepupu-sepupu yang sudah dewasa ini. Karena kalau bude-bude kan sudah tidak tanggung lagi, yang sudah pensiun saat ini kan ngoten. Nah, tetapi kalau untuk kuliah itu nanti biasanya ya ditanggung urunan-urunan, ya tidak ada yang bahas niku tidak ada. Sudah kalau kamu sudah memberikan ya sudah selesai, tidak pernah dibahas, juga tidak pernah diungkit-ungkit, juga tidak pernah. Nah, saya juga tidak pernah berani ungkit-ungkit. Kenapa saya kuliah dulu juga yang biayai bude-bude saya. Lho nggih. Oh, Bude sudah masih. Nggih. Bude pasti punya Pak Ade. Lho nggih, sejak dulu itu kalau di keluarga saya ngoten. Ibu saya 11 bersaudara, bapak saya 12 ngoten. Jadi sistemnya seperti itu. Sehingga yang saya rasakan kalau kondisi sekarang itu enak, pak-lik saya, bulik-bulik saya itu bekerja sekarang itu sudah tidak berpikir anak-anaknya ini bisa sekolahnya bagaimana, nanti kalau kuliah bagaimana, sudah tidak mikir. Jadi cukup tenang dengan kondisi pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, kemudian tinggal berpikir untuk bertahan nun sewu makan saja. Ya kalau lebih ya alhamdulillah bisa dapat lebih. Lagi diumumkan, kalau tidak dikaiti tidak bisa ngoten, kalau ngoten itu. Nah ibu saya sekarang juga ngoten, ibu saya kalau untuk uang ya tidak ada, sekarang sudah sepuh-sepuh, bude-bude juga sudah pensiun kan ngoten. Ya bisanya ini yang noto. Jadi kalau ponakan-ponakan ini seperti saya dipanggil, itu sudah waktunya masuk SMP kok cekelen sampai SMA. Nanti siapa lagi dipanggil, nanti pegangan sampai iki yo. Mampu enggak mampu aku lihat dewian ya wis berdua, kamu berdua sama ini silahkan diatur sendiri, megang yang ini sampai SMA. Nah kalau SMA kan sampai SMA kan biayanya tidak besar, paling cuma uang saku sama beberapa uang sedikit nih. Nah kalau sudah kuliah itu baru diomongkan lagi biayanya, nanti mungkin uang masuknya 50 juta, SPP-nya berapa per semester, itu nanti ngomongkan lagi di biasanya yang memang mampu-mampu itu nanti urunan ya sudah terlaksana sampai masing-masing itu bisa mentas kuliah satu. Nah sepupu-sepupu seperti saya yang sudah dewasa ini tidak berani ungkit-ungkit. Kenapa loh, yang saya dulu juga yang biayai bude-bude itu kan ngoten nggih. Nah saya pun sekarang ketika ditodong ngoten ya tidak berani ungkit-ungkit kan ngoten, karena ya sama ngoten, bersambung seperti itu. Nggih, ngoten. Lho nggih ditanggung keluarga besar. Selama memang mau anaknya ini mau untuk kuliah lagi akan ditanggung keluarga besar. Kalau di tempat saya ngoten, di keluarga saya Bu. Jadi tidak ada yang juga tidak pernah diungkit-ungkit ngoten, itu tidak pernah dengar saya ngoten. Lho nggih, meskipun yang sudah mentas, sudah beli rumah sedikit kecil ngoten nggih, belakangnya masih bolong. Biasanya kan rumah kecil-kecil sekarang ngoten nggih, di perumahan-perumahan baru itu yaitu nggih ngoten, iki buat kanopinya itu ngoten. Belakang sudah dibuatkan nopo. Jadi budi-budi itu tidak, kalau untuk sekarang sudah tidak menyampaikan uangnya, tapi ini kita yang mengkoordinir ini, yang sepuh-sepuh itu kesenjangan ekonomi tidak ada ya Ustaz ya? lho nggih ngoten nggih.
Makanya ibu saya kalau menyampaikan, kalau ditanya kok sama sepupu ponakan-ponakan itu kok bisa dekat, kalimat ibu saya bukan cuma dekat, sak masalah-masalah saya ikut mikul katanya gitu. Kalau ibu saya ngoten. Jadi bukan cuma dekat kalau sama ponakan-ponakan, sak masalah-masalahnya itu saya ikut mikul. Jadi gak mek bondo omong, tapi ya ngoten. Nggih. Jadi dibiasakan ngoten sejak awal. Jadi kalau di keluarga saya sangat rukun sekali, alhamdulillah. Kalau di keluarga ibu saya, ngoten. Ya, alhamdulillah. Kok dari luar saya Enggak. Jadi yang penting dikaiti dan harus benar-benar. Saya lihat ya memang benar-benar ikhlas ya budi-budi saya ini. Kalau ke saya zaman dulu habis berapapun kuliah arsitek itu enggak murah, ngoten nggih. Tapi ya bisa terlaksana sampai selesai. Nah itu tadi. Sekarang juga tidak pernah menanyakan aku biyen sing kuliah, ya tidak pernah ngoten, itu tidak pernah ada kalimat ngoten. Cuman kalimatnya nggak itu saiki wis sudah berhasil, sudah selesai, ganti yang ponak-ponakan ini di rumah sampai enggak estafet ngoten. Loh, gitu biasa. Kalau tidak apa-apa, kalau saya ya kalau keluarganya itu banyak ya dipilih saja yang mau-mau saja kan, ya tidak semuanya. Pasti dari sekian banyak yang tidak semuanya bisa mengikuti itu, ya sudah yang mau-mau saja untuk berusaha seperti itu. Okay. Kalau suami istri yang tidak punya keturunan terus suaminya meninggal, ya ini harta suami apa memang si istri ini mantan istri ini enggak hanya seberapa? Oke, setengah. Kalau anak angkat kan tidak masuk ke dalam itu, nggih. Jadi kalau seperti itu istrinya dapat setengah, setengahnya lagi kembali kepada saudara kandungnya. Nggih. Kembali ke saudara kandung. Nggih. Jadi tetap dapat sebagian kembali ke saudara kandung. Maksudnya dulu kita tahu si istri ini begitu hematnya sampai punya rumah, sampai kan di Jakarta, sampai tak pernah mudik karena banyak cicilan rumah ini. Nah setelah suaminya meninggal diambil lagi sama keluarga suami, padahal ini masih sekolah kan anak angkat. Ya tidak boleh ya. Jadi kalau secara syariat itu tadi suami istrinya dapat setengahnya kembali kepada keluarga. Itu kalau hartanya istri ya untuk istri sendiri. Kalau istri, harta istri untuk istri sendiri, nggih. Jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Nggih. Masalah harta itu panjang, lebar dan berliku-liku, nggih. Panjang, lebar dan berliku-liku. Punya harta banyak itu ya enak, menyenangkan, tapi yang ditinggalkan itu juga bisa menjadi bahaya jika tidak dibekali dengan iman dan ilmu. Betul, ngoten. Karena uang itu ngoten itu Bu, meskipun saudara kandung kalau sudah masalah uang itu tidak ada di kandung lagi. Loh, nggih. Jadi saudara kandung pun itu kalau sudah masalah uang dan waris itu kadang tidak menjadi kandung lagi. Oleh sebab itu perlu dididik sejak awal dan dikondisikan sejak awal, itu penting sekali. Nggih. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.